Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hajar qabl al-islam. Thumma la rasulana. Thumma la rasulana. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin masalah rukun sholat ada 17. Ada yang nak ditanya tak? Ketik. Sekarang lanjut. Syurutu sihhatis shalah, syarat-syarat sahnya salat. Khamsata asyar, yaitu ada 15. Dari 15 ini kalau salah satunya tidak dikerjakan, salat kita belum sah. 17 ini, 15 ini harus sudah ada pada orang yang mengerjakan salat biar salatnya sah. Pertama adalah al-islamu, Islam. Kalau selain Islam, tidak sah. Kemudian yang kedua, wat-tamyizu, tamyiz. Kalau belum tamyiz, tidak sah. Apa itu tamyiz? Tamyiz bisa makan sendiri, bisa komunikasi, dan lain sebagainya. Mandiri. Nah, seperti anak SD usia kelas 2, kelas 3 itu sudah mandiri kan? Bisa jawab dewe tidak? Nah, sudah tamyiz, berarti 2 SD itu bisa sudah, berarti sudah mandiri. Sah untuk sholat, namun belum wajib. Baru sah, belum wajib. Dalam artian, kalau seandainya kita datang, orang lain sudah sholat, sudah selesai sholat, sudah salam, sudah baca wirid, tinggal dia berdiri. Kita jamaah dengan orang yang tamyiz, monggo. Kelas SD, sholat, kelas 2 ya, kelas 2 SD. Sholat, yang lain sudah selesai semua. Kita baru datang. Daripada kita sholat sendiri, jamaah dengan anak yang tamyiz tidak masalah. Karena tamyiz sudah sah sholatnya. Meskipun dia belum wajib. Kemudian, wadukhulil wakti. Masuknya waktu. Kalau sholat belum masuk waktu, jam mana? Misal, zuhur. Jam 11 saya sholat zuhur. Sah tidak? Terus sia-sia. Terus sia-sia berarti. Tidak. Jika kita sholat zuhur, kemudian belum waktunya. Pertama, sholat kita sah. Tapi sahnya bukan untuk hari itu. Nah, kalau seandainya kita punya qadha, kita sholat tersebut langsung jadi qadha. Meskipun tidak niat qadha. Sholat kan jam 11 kan, dikira sholat zuhur. Inilah sudah masuk waktu zuhur. Sholat. Ternyata belum masuk. Cak mana sholat saya? Sholat saya ini jatuh seperti sholat qadha. Kalau seandainya kemarin-kemarin ada qadha, dianggap qadha. Kemudian saya ini rajin sholat, tidak punya qadha sama sekali. Cak mana saya ini? Dianggap sholat sunnah. Dalam artian pahala itu masih ada. Sah sholatnya, tapi sholatnya jatuh sunnah. Kenapa? Belum masuk waktu. Dia udah tahu. Apa? Dia udah mengetahui. Meskipun belum tahu, tidak masalah. Nah. Sholat zuhur aja, sholat. Sama Pak. 5 waktu itu. Nah, tapi untuk sholat hari ini tidak bisa. Kenapa? Belum masuk waktu. Nanti setelah zuhur, sholat lagi. Sholat yang untuk hari ini. Sholat yang tadi dikerjakan jam 11 itu akan menjadi qadha kalau kita punya qadha. Kalau tidak punya qadha, jadi sunnah. Tidak ada yang sia-sia. Kemudian yang berikutnya, wal ilmu bi faradiyatihi. Mengetahui dengan kefarduan sholat tersebut. Kemudian wa alla ya'taqida fardhan min furudiha sunnah. Tidak meyakini satu fardu dari fardu-fardunya sholat sunnah. Contoh, niat. Sunnah apa fardu yo? Oh, sunnah jaknya. Tak sah sholatnya.
fardunya sholat dianggap sunnah. Meyakini sama baik menganggap. Kemudian wa tahara anil hadatsain, suci dari dua hadas, hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian ada yang tanya, kalau tanya, enggak. Junub, haid, nifas dan sebagainya. Hadas kecil, hadas yang mewajibkan kita wudhu. Kalau hadas besar, hadas yang mewajibkan kita mandi. Kemudian wa tahara anil najasa fi thawb wal badan wal makan, suci dari najis tempat, baju, badan, tempat. Itu harus suci. Apa itu? Kalau badan jelas. Thawb, apa itu thawb? Segala baju, segala sesuatu yang menempel pada kita itu dihukumi seperti baju. Kofiah najis, sah. Nah, segala sesuatu yang nempel kepada kita dihukumi baju. Dalam artian semua yang menempel kepada kita ketika sholat wajib suci. Kalau sholatnya di dalam kandang kambing, tidak masalah, makruh. Sholat di tempat kotoran hukumnya makruh, asal tempat dia khusus suci. Sholat di tempat sampah, pembuangan sampah, boleh tidak? Boleh, silahkan, makruh. Sholat di kamar mandi, boleh tidak? Boleh, makruh. Seandainya sudah tersekap di mana anak sholat, adanya di kamar mandi. Kamar mandi itu suci. Ya, kamar mandi itu suci. Kenapa? Tiap hari disiram. Sebenarnya tidak ada tanda-tanda najis, hukumnya suci. Wa ja'alnal arda tahura. Kalau wudhu masuk kamar mandi batal. Perkara yang membatalkan wudhu hanya 4. Selain itu tidak batal. Ngapain kamar mandi batal? Tidak batal lah. Ada yang bilang kan masuk tempat itu WC. Tidak. 4 perkara itulah yang membatalkan wudhu. Selain itu tidak. Kena najis kembali ke izolat najis. Ya. Kena najis, buang najisnya, lanjut sholat. Sucikan dulu najisnya, lanjut sholat. Kemudian wasatrul aurah, menutup aurat. Aurat ini bisa dikatakan tertutup pertama dengan syarat tidak transparan. Yang kedua, ada bendanya, ada barangnya, maka sudah cukup. Pakai baju terbuat dari apa? Terbuat dari plastik bening, tidak sah. Transparan. Atau bajunya mahalnya sampai transparan, tidak sah. Nah, yang penting warna kulit itu tidak terlihat. Yang kedua, ada bendanya. Gelap gulita. Gelap nian sudah. Gelap gulita. Kita sholat dalam keadaan telanjang. Cuman tidak sangap, tidak ada bendanya. Kan sudah tidak kelihatan. Memang tidak kelihatan warna kulit, tapi tidak ada bendanya. Kalau yang keempat, tidak masalah, sah. Yang penting syaratnya tadi tuh. Cuma nanti kembali ke adab. Seandainya ada seorang perempuan, seandainya kita sholat pakai baju renang. Banyak surah rukbah tuh antara pusarnya, iya kan? Baju renang seberapa? Ada yang celana ada laki-laki tuh. Langsung tuh ketatnya. Cuman tidak masalah, sah sholat. Kenapa? Aurat sudah tertutup. Bahkan seandainya kita sholat di sungai, asal sungainya itu keruh di obok-obok itu, kemudian kita sholat dalam keadaan telanjang, boleh. Kalau seandainya terpaksa, tapi lagi-lagi kalau memang buat mainan, buat itu, ya tidak bisa. Adabnya ada nanti. Jadi kalau seandainya kita mau sholat di sungai, asal sungainya keruh, telanjang, tidak masalah. Warna kulit tidak terlihat, keruh kan? Kelihatan tidak kulitnya? Tidak kan, keruh. Kemudian ada bendanya, apa? Pasir itulah, debu itulah, tanah itulah. Maka tidak masalah. Sah. Beda lagi. Sama halnya kita sholat tahu-tahu tersingkap auratnya, batal. Apa?
Iya, tapi dengan syarat langsung segera. Kalau dinikmati, nah lagi sholat, nah, angin besar, didiamin, oh enak, isis angin, tidak baca, batal. Tapi kalau seandainya langsung ditutup, tidak jadi masalah. Kemudian yang berikutnya wastiqbalul kiblah, menghadap kiblat. Tapi fi ghairi nafilatis safaril mubah. Tidak di wasalatu syiddatil khaf. Tidak di salat sunnah yang diperbolehkan, salat duha. Mana kiblatnya? Tujuannya. Misal kita mau ke Palembang. Kemana arah kiblat kita? Safar kan? Di dalam kendaraan. Mana arah kiblatnya? Maka arah kiblatnya adalah tujuan kita. Habis kemana? Ke timur, ikutlah ke timur. Tidak usah muter. Nah, karena ke timur, muter. Karena ke barat, ke utara, muter lagi. Tidak. Ikutlah. Kalau itu sholat sunnah. Nah, kalau sholat wajib tidak bisa, harus semuanya menghadap kiblat sempurna. Kecuali wasalatu syiddatil khaf. Sholat syiddatil khaf. Syiddatil khaf itu sudah jadi satu antara kafir dan muslim, sudah perang. Maka syiddatil khaf. Tidak masalah. Mana kiblatnya? Kiblatnya adalah musuh kita. Nah, musuh sana ngadap sana berarti. Musuh sana ngadap sana. Kalau sudah perang jadi satu. Kiblatnya bukan Ka'bah lagi, akan tapi musuh kita. Kenapa? Kalau nanti kita fokus dengan Ka'bah, musuh di belakang kita yang ditebas leher. Nah, mana? Ya, nanti kalau syiddatul khaf, kalau sudah perang jadi satu, sudah berkecamuk, kiblatnya adalah musuh kita. Terus, watarkul kalam, meninggalkan bicara. Kalau bicaranya banyak, ya batal. Yang tidak ada hubungannya dengan sholat, batal. Kemudian watarkul af'alil katsirah, meninggalkan pekerjaan, perbuatan, pergeraan yang banyak. Watarkul akl wasyurub, meninggalkan ini. Watarkul af'alil katsirah, meninggalkan pekerjaan banyak, pergerakan yang banyak maksudnya. Nah, itu kalau gerakan besar. Kalau gerakan kecil tidak masalah. Apa contohnya gerakan kecil? Jari, kedip, kedip 1000 kali tidak masalah karena gerakan kecil. Atau tapi dengan syarat tadi tidak boleh untuk mainan. Sama kedip-kedip kalau dibuat mainan batal. Anak kecil, nah cak ini batal. Supaya dia ketawa batal. Sholat pegang HP, HP-nya tapi untuk Quran tidak masalah. Kan tidak apa-apa kemarin kan sholat sambil pegang Al-Quran tidak masalah. Nah, karena zaman sekarang sudah modern, nah Quran kan di HP, baca alif lam mim dzalika terus karena tidak hafal baca. Batal. Nanti kembali membalikkan niat. Nah, kalau untuk main-main batal. Memalingkan niat nanti larinya. Jari itu memang kecil, tidak masalah. Kita kan Al-Quran tidak hafal. Nah, megang Quran karena zaman sekarang sudah modern, ganti HP, tidak masalah. Tapi dengan syarat jangan ada yang memalingkan. Ada WA, nah, apalagi ada iklannya yang tidak beres. Laju. Solusinya mana? Berarti dimatikan dulu di mode pesawat atau ya di mode pesawat itulah salah satunya. Biar ibadah kita tidak terganggu. Nah, kalau mode pesawat sudah tidak lagi. Yang nak miss call tidak masuk. Nak SMS tidak masuk. Sinyal itu lenyap langsung. Iya. Langsung ke pesawat. Sinyal itu lenyap. Menghilangkan sinyal biar tidak terganggu kita. Biar fokus ibadah. Tapi ya tidak lemah pula ditengok uang. Ini sholat apa mainan. Nah, itu udah tengok uang tidak lemah. Tapi bolehnya boleh. Dengan syarat tidak dibuat main-mainannya. Ini ada juga kadang namanya santri.
Kalau apa namanya pagi-pagi subuh itunya bangun. Kalau dibuat mainan bangun tidur dibuat mainan batal tuh. Pelakunya tidak adil. Apa? Pelakunya. Gerakan kecil dibuat mainan. Gerakan kecil itu tidak batal asal tidak dibuat mainan. Gatel, nah, tidak masalah. Tidak dibuat mainan. Tapi kalau dibuat mainan, date gawe ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Apa? Ais. Maka batal. Batal kalau di sholat batal ya. Untuk mainan kan? Batal berarti. Ini anda main. Apa niatnya? Ngapa digerain? Kalau memang berdiri wajar ya. Kalau berdiri pagi-pagi itu wajar. Ah, walhasil kalau dibuat mainan batal. Kalau memang naluri, memang apa? Memang tiba-tiba seperti itu tidak masalah. Gatel, masa dibuat mainan? Terserah kalian yang buat cak-cak. Antara kalian dengan Tuhan tuh lamun cak-cak tuh. Sama seperti kedip tuh. Nah, kedip itu udah batal. Tapi kalau jeliti, kalau nak jeliti anak kecil itu yang batal. Sama baik. Intinya jangan ada tujuan untuk main-main. Memang gerakan kecil itu udah batal. Tapi kalau dibuat main-main, main-mainnya itulah yang membuat batal. Kalau gerak itu ya. Intinya main-main beda. Ada, mau tidak ada. Intinya itulah, balik ke kalian sendiri. Kalau main-main batal, kalau enggak lanjut karena kecil. Kemudian watarkul akli wasyurub, meninggalkan makan minum. Terselit ya, apa namanya? Satu nasi itu di gigi. Terselip. Nah, ada satu butir nasi, kalian diginiin keluar telan, batal. Makan, minum. Karena ditelan. Coba dah ditelan tidak masalah. Dibuang tidak boleh. Kata siapa tidak boleh. Jangan jauh masjid, ambil saku. Selesai. Hitungan satu sudah. Apa? Gerakannya. Ambil siko, taruh siko, berhenti, taruh siko. 1, 2, 3. Endem balik lagi. 1, 2, 3 itu kalau mutawaliyat. Kalau dipisah-pisah tidak. Berhenti. Berhenti. Ngitung lagi. 1. Berhenti kan? 1 lagi. Berhenti kan? Biqadri subhanallah. Apa? Nggak, terserah kalian lah. Ada tulang ayam kan? Walayam diaruknun qauliyun au fi'liyun ma'asyaki fi niyatit taharrum. Tidak berlalunya satu rukun kauli atau fi'li bersama syak di niat tahrim, takbiratul ihram. Maksudnya cuman nih. Au takbirihi. Nah, tadi dem takbir atau tidak? Nah, kalau dem. Dia ragu. Tadi nalinya tak belum yo. Tidak sah berarti. Walaupun cuman mikir. Ragu kan? Nah. Kalau kita nggak yakin. Apa? Tidak masalah. Nanti au yatula zamanin syak atau lamo. Ini kan walayam diaruk nun kaulin afilun ma'asyakki fi niyati tahrim. Syak itu di bawah dzon. Berarti 40% dia yakin tidak, 60 kebalik. 40% dia yakin ngerjake, 60% yakin tidak ngerjake. Lebih yakin mana? Lebih besar mana? Lebih besar tidak ngerjakannya. Maka batal. Tapi kalau sananya zon setengah-setengah, asal tidak panjang nunggunya, tidak masalah. Tadi lah niat alu, odem, lanjut. Niat lu, batal. Apa? Main-main. Tidak. Lanjut, wa alla yanwi qat as-salah aw yataraddada fi qat'iha. Tidak niat memutus salat atau
ya taraddad, bingung. Apa bingung tuh? Antara ya atau tidak. Ya taraddad fi qat'iha. Antara ya atau tidak untuk memutusnya. Batal enggak ya? Batal enggak ya? Batalin enggak ya? Sudah batal itu. Baru mikir. Batalin enggak ya? Batal enggak? Batal langsung. Wa ada muta'alliqi qadhiha bi syai'in, dan yang berikutnya tidak wa ada muta'alliq, tidak menggantungkan qadhiha, memutus salat bi syai'in, dengan sesuatu. Maksudnya ini, kalau seandainya hujan, nak aku batalin lah salatnya. Nak mandi hujan batal langsung. Padahal enggak hujan. Berubah niat. Niatnya itu digantungkan. Kalau seandainya hujan, ku batalin salat, nak mandi hujan. Batal langsung, meskipun belum hujan. Iyalah, dalam sholat. Kalau ngubah niat sholat kan? Apalagi? Misal sholat sunnah. Sholat subuh. Tidak bacalah. Apalagi sholat fardu. Sholat fardu dari awal sampai akhir harus untuk fardu. Bedanya nanti ketika ada sholat indiraj. Sholat indiraj itu sholat setelah wudhu, sholat indiraj. Sholat tahiyatul masjid, sholat indiraj. Tidak masalah. Misal sholat zuhur. Setelah sholat lah dapat 2 rakaat. Nah, saya ini belum sholat apa? Sholat tahiyatul masjid. Dah sekaligus tambah niat tahiyatul masjid, tidak masalah. Asal masih tersisa 2 rakaat. Tanya tidak sampai sini? Jadi syarat sahnya sholat itu ada 15. Kalau kurang berarti tidak sah. Sholat kita tidak sah. Tanya enggak? Yang berapa, Bin? Tidak terasa. Enggak. Kemudian, cukup aja terus. Ab'adus shalah. Ab'adus shalah, sunnah ab'ad. Ini sunnah ab'ad berarti kalau kita tinggalkan sujud sahwi. Mau galak sujud sahwi. Mau enggak? Enggak. Ab'adus shalah isyrun. Ab'ad salat ada 20. Yang pertama adalah al-qunut. Qunut. Ini nanti kalau diringkas cuma ada 3 atau 2. 3 kalau tidak salah kalau diringkas. Ini kan banyak. Isyrun. Yang pertama adalah kunut. Yang kedua waqiyamu, berdirinya saat kunut. Berarti boleh tidak kunut secara duduk? Macam mana posisinya? Terus? Tahiyatul akhir macam mana? Ini sepaket. Ya, sepaket nih. Wassalatu ala nabi fi, sholawat di kunut. Wa qiyamuha, berdiri saat baca sholawat. Wassalamu ala nabi fi, baca salam kepada nabi fihi, di kunut. Wa qiyamuhu, dan berdiri di baca salamnya. Wassalatu ala al fihi, baca sholawat atas keluarga nabi fihi, di kunut. Wa qiyamuha, dan berdirinya atas sholawat, baca sholawat alal al kepada keluarganya. Wassalamu alaihim fihi, salam atas mereka, yaitu al-nabi. Wa qiyamuhu, berdirinya, ada wa qiyamuhu dan berdirinya. Wassalatu ala sahbi fihi, dan salawat atas sahabat. Wa qiyamuha, dan berdiri. Wassalamu alaihim fihi, dan salam atas mereka. Wa qiyamuhu, berdiri. Nah, kalau kita ringkas jadi sikok tidak masalah. Kunut, dem, selesai. Nah, yang kalau kita baca ada galau kan, yang semua kita hafalkan di situ galau, masuk galau. Berarti kalau kita tidak kunut, sunnah sujud sahwi, sengaja ataupun tidak masalah. Sujud sahwi itu sunnah. Seandainya malas nak sujud sahwi, tidak masalah, langsung salam. Malas nak kunut AGB sujud sahwi, tidak masalah. Sengaja kan? Tidak masalah. Tidak masalah. Cak mana nak ambil dua-duanya? Untuk apa sujud sahwi?
Sujud sawi ini tujuannya untuk nambal kunut itu yang kau dak gawe ke itu. Nah, kalau sudah digawe ke ngapa sujud sawi? Tasyahud awal kan? Belum. Masih kunut. Tasyahud awal bawahnya tuh. Saya memang kuat tasyahud awal belum masih. Nah, jadi kalau seandainya kita tidak kunut, sengaja tidak kunut, langsung sujud sawi, tidak masalah. Kemudian seandainya imam tidak kunut, tidak sujud sawi pula. Imam setelah salam, kita sujud sawi tidak masalah. Imam salam dulu, jangan mendahului imam. Nah, imam kan tidak kunut, subuh kan tidak kunut, tidak sujud sawi pula. Kita sebagai makmum mana nunggu imam salam, kita sujud sawi, tidak masalah. Kemudian wa tasyahudul awal, tasyahud awal, wa qu'uduhu dan duduk di tasyahud awal, wassalatu ala nabi fi, salawat atas nabi di tasyahud awal, wa qu'uduha dan duduknya saat baca salawat, wassalatu ala alfi tasyahud akhir dan salawat atas keluarga Nabi Muhammad SAW di tasyahud akhir, wa qu'uduha dan duduk di tasyahud dan wa qu'uduha dan duduk saat baca salawat alal al. Jadi kalau seandainya kita sengaja tasyahud awal, sunnah sujud sawi. Sengaja kita tidak baca salawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir, sujud sawi. Tanya ada sampai sini. Jadi kalau diringkas ada 3. Kunut, tasyahud awal, solawat. Jangan tasyahud yang akhir itu rukun, jangan sampai tidak. Solawat di tasyahud akhir, solawat alal al, atas keluarga Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alina. Wa ala alinya itu tidak kau baca. Wa ala ali. Nah, tidak kalian baca sunnah sujud sahwi. Kalau yang kita hafal sudah sepaket itu. Tanya dah sampai sini. Kati kita coba ke tanya Rabin. Jam 6 kan? Jam berapa Bin? Tasyahud Nampas. Apa? Tasyahud awal ditinggal. Lah tadi. Sengaja tasyahud awal ditinggal, silahkan sujud sawi. Sengaja. Apalagi lupa. Sana malas kelamaan tasyahud awal, lanjut gas. Jadi langsung berdiri. Tidak masalah. Namun ini kalau sudah tasyahud, sudah berdiri sempurna, kok kita mau duduk untuk melaksanakan tasyahud awal, batal. Kalau sudah berdiri sempurna, lah tegak nah iyo kulum tasyahud awal, nak duduk, batal kalian. Kenapa? Perpindahan wajib ke fardu. Wajib itu sunnah, perpindahan wajib ke sunnah. Itu yang tidak boleh, batal sholatnya. Kalau ragu dah, kalau jam tegak itu apa lanjutnya? Ragu apa yang diragu ke? Lanjut apa yang diragu ke? Tadi kan kita belum tasyahud awal. Itu tegak kan? Kan sunnah tasyahud awal. Jangankan ragu, sengaja tidak tasyahud awal, silahkan. Nah lagi tak? Kalau kate tutup. Tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.